Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabbihir wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang insya Allah pada makom majelis zikir ma'rifatullah dalam wadah tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu mengadakan berbagi wawasan ilmu sehingga meningkatkan segala iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar kepada yaitu hak, kepada guru yang hak, murid yang hak dan ilmu yang hak. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para hadirin dan hadirat jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi sebuah wawasan yang sangat penting dan bernilai ketinggian derajat ilmu pengetahuannya, yaitu bagaimana kita mentajalikan, memperjalankan seluruh kodrat ketuhanan dari wujud, wujud dan maujud melalui tajali tertinggi, yaitu bismillah. Kalau dalam mengamalkan sesuatu yang wujud kepada maujud tanpa tajali bismillah, belum dikatakan afdol untuk diamalkan. Kenapa? Semua yang bersifat kepada hakikat dan bersifat kepada sifat dan bersifat kepada sir Tuhan wajib melalui tajalli Tuhan, milah. Jadi bukan kita dengan lillah kalau mentajalikan kerahasiaan Allah harus berkodrat kedatangan Allah, yaitu dengan wujud milah. Jadi tidak bisa kita menjalankan sesuatu yang sir bagi Allah tapi dengan lillah. Kita harus tahu perbedaan tajalli. Tajalli itu banyak. Ada yang milah dari wujud kepada wujud dan maujud.
ada yang lillah dari maujud kepada wujud, ada yang tilah dari pandangan kepada wujud, ada yang filah dari hakikat kepada syariat. Itu ditentukan oleh kajian, karena tajali atau kita katakan kasroh tadi, tajali ayat menentukan tajali kodrat. Jadi kalau kodratnya sir la illah, nah itu nggak bisa. Itu tidak makomnya lillah, tapi harus dengan milah. Menyatukan segala yang berbentuk sir wujud dan maujud kepada Allah. Berwujud Allah pada insannya, ini harus dengan makom tajalinya. Apakah dengan milah, lillah, tilah, filah? Kita harus sampai kepada pengetahuan yang hak. Nah, pada waktu dan kesempatan ini, saya akan membawa kepada suatu perjalanan milah menuju wujudnya, 3 wujudnya. Wujud kezahiran yang berupa maujud. Wujud sifat yang berupa wujud. Dan wujud kodrat yang berupa wujud. Dengan kekuatan tajali bismillah. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingat sumber tajalli di dalam kajian bismillah yang pernah saya sampaikan pada konten yang sebelumnya, itu kita harus memahami ba alif sin dalam pengembangannya. Ba berkodrat batin, jatuhnya wujudnya seperti apa? Alif sir, wujudnya seperti apa? Shin hayat, wujudnya seperti apa? Dan maujudnya seperti apa? Nah, ini akan masuk ke rumus 3, yaitu rumus ahada. Masuk pada rumus ahada yang berkodrat 3, wujud, wujud dan maujud. Kita akan masuk pertama kepada wujud, yaitu sirullah. Mana kodrat sirullah, yang mana kodrat tersebut dikatakan dengan berjasad pada batin, bernyawa pada alif, berhayat pada gerak. Nah, kita lihat. Ini sudah pasti ada dalam makom bis, ba, alif, sin. Nah, dengan demikian, julukan asmanya adalah Allah. Bismillah. Milah adalah perjalanan Allah sifat kepada asma wujud. Nah, kita lihat bagaimana 3 kodrat sir, batin, hayat. Sir, batin menjadi hayat. Alif, ini ba, alif, sin, akan bermaujud kepada Allah dengan kodrat 4 pada Rahman, 3 pada Rahim. Nah, sekarang pertama kita kaji dulu diri sirullah, ya. Diri sir bagi Allah. Nah, kita sudah paham kalau di sir bagi Allah adalah lam jalalah. Sekarang bagaimana kita memasangkan lam alif hamzah ya dalam lam jalalah? 3 perkara sir pada alif, lam jalalah pada batin jasad, dan akan hayat dalam nas. Nas adalah hayat, atau dikatakan dengan maujud, atau shin atau nas.
Jadi dengan kita mentajalikan tiga kodrat tadi menjadi diri sifat, yaitu lam alif atau dikatakan lam jalalah, apabila yang tiga alif wujud kepada alif aftar, yang ahad batin wujud kepada lam jalalah, dan sin hayat pada maujud, dan terlihat pada asma Allah alif lam lam ha yang berbentuk isim. Rahmannya adalah isim. Isimnya wujud, sir, kodrat, dan batin. Itu isimnya. Bukan kulit daging urat tulang, tapi isimnya wujud, kodrat, dan batin. Itu hakiki ketuhanan. Jadi tiga sudah bertajali kepada empat kodrat. Menjadi batang tubuh yang disebut dengan kodrat, wujud, sir, dan batin. Dari kekuatan yang empat kodrat pada rahmannya sifat Allah. Ini rahmannya sifat Allah. Maka berdirilah tiga hayat sebagai penghulu alam. Ya. Sebagai penghulu alam, yaitu zat, batin, atau dikatakan batin, zat dengan nur. Batin, zat dengan nur. Berarti 3, 4 ditambah 3, 7. Berarti sudah bertajali sifat. Batin, zat, dan nur menjadi hayat bagi seluruh alam. Insaniyah pada nur, insani pada zat, insanun pada batin. Dan sebagai kodrat yang maujud pada Rahman, yaitu wujud, sir, batin, dan kodrat, menjadi batang tubuh sir. La ilaha illallah pada kulitku, illah akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku. Ini batang tubuh hakiki, yaitu batang tubuh hayat yang disebut amruhu. Berarti 4 dari batang tubuh tadi dari 4 kodrat, wujud, batin, sir, dan kodrat, mewujud pada kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah kan kulit, illah kan daging, illallah kan urat, Allahu Allah kan tulang. Berasal meliputi mewujudnya sir, batin, kodrat, dan wujud. Maka memberikan hayat kepada hayatullah disebut dengan batin, zat, dan nur, yang menjadi kodrat nafas, kodrat hayat dari seluruh alam, yang bersumber dari 3 kodrat. Sir batin dalam nyawa, pada hakikat tubuh dihimpun oleh lam jalalah, dan dihayatkan semua dalam kodrat hayat atau nas. Inilah kata ilahin nas. Ini yang disebut dengan hayatullah. Itu untuk pertama tingkat diri rahasia. Bagaimana dengan tingkat diri sifat? Kalau tingkat diri rahasia disebut asmanya isim. Nah, ini ditotalkan semua. Dari kodrat yang 4 telah menjadi kulimah yang 4. Berdirilah pada posisi hayat yang 3. Sumber dari hayat, batin, zat, dan nur. 4 tambah 3 dijadikan 7 dalam kodrat batang tubuh ketuhanan. Dari sir, wujud, batin, dan kodrat
dalam kalimah la ilaha illallah. Liputan dari kalimah la ilaha illallah. Apa kalimah la ilaha illallah? Ayat dari la ilaha illallah adalah wujud daripada kulit. Illaha kodrat daripada daging. Illallah sir gerak daripada urat. Dan Allahu Allah tulang daripada zikir dan tasbihnya Allah. Ini membuatkan suatu wujudullah. Wujudullah. Itu baru satu batang tubuh rahasia. Bagaimana dengan batang tubuh sifat yang kodratnya adalah ismi? Kalau tadi isim, ini ismi. Ismi adalah hayat daripada Allah. Tubuhnya berupa sifat. Nah ini dikodratkan kepada sesuatu hayat bagi Allah. Ba alif sin tetap posisi kepada sir, batin dan hayat. Ba alif sin. Bagaimana dia bertajalli kepada kodrat Allah yang berupa isim, ismi. Apa yang dikatakan ismi? 4 pada Rahman. Rahman pada 4 pada Rahman sebagai wujudullah. Dikatakan dengan kodrat di wadi mani manikam. Di wadi mani manikam. Itu adalah tajalli daripada zatnya Allah. Yaitu wujud kepada sifat. Dari di wadi mani manikam. Dari tajalli zatnya Allah. Dan berwujud pada manikam tadi. Apa manikamnya tadi? Akan berwujudlah zatnya Allah di wadi mani manikam dari 3 tadi. Akan dibungkus oleh di wadi mani manikam. Sebuah tubuh hayat bagi Rasulullah berkodrat daripada zat. Inilah yang menjadi 4 menjadi kodrat 3 kodrat Baitullah. Yaitu ma'ani markubah pada jantung, khalbi alam sifat pada hati. Berarti menjadi sumber energi pembangkit diri sir yang pertama tadi. Sebagai wujud. Kenapa wujud? Tidak ada yang bisa disebut dalam sebutan asma. Itu namanya ismi. Yang tidak bisa disebut itu apa? Di wadi mani manikam liputan batang tubuh dari zatnya Rasulullah. Yang diwujudkan kepada ruh atau hayat atau penyebab semuanya hidup. Dan bermakom kepada uluhiyah sifat. Uluhiyah sifat pertama makna disebut ma'ani kehidupan dari maknawiyah. Hidup sifat, kehidupan sifat bagi Allah. Yang kedua berhayat pada markubah Baitullah sebagai alam sir, alam kodrat batin kepada seluruh alam. Yang ketiga yaitu alam sifat dinamakan qalbi. Inilah rahimnya menjadi sumber kodrat. Kalau yang pertama diri sifat, diri sir, diri rahasia, ini adalah kodrat. Maka dikatakan berkodrat aku pada Muhammad. Berkodrat aku kepada Muhammad. Kodrat aku. Berarti semuanya tadi kodrat. Tidak ada yang disebut namanya. Ini pembungkus dari ba, alif, sin. Yaitu batang tubuh sir usirnya. Usirnya. Yaitu lam, alif, hamzah, ya. Disebut dengan lam jalalah. Kita lihat yang ketiga. Dalam milah yang ketiga.
Maka kita akan melihat dari sisi asma. Pertama ismi, yang kedua adalah ismi, yang pertama adalah isim, yang kedua ismi, yang ketiga asma. Asma ini yang wujud bagi Allah, itu yang maujud. Yang maujud bagi Allah. Nah, yang maujud bagi Allah apa? Ba alif sin tetap sebagai kodrat. Tidak bisa dirubah kodratnya. Dia tetap sebuah diri wujud. Yang dua lagi akan memberikan diri wujud dan maujud. Dia adalah sir tunggal. Maka alif ini, ba alif sin, lam jalalah tidak akan bisa menjadi nomor dua. Dia tetap satu wujud. Dia wujud, pertama telah dapat diri sirullah, yang ketiga tajalinya kepada diri sifat, yaitu kodrat, ma'nawiyah, markubah, dan qalbi. Pembangkit dari semuanya. Ditumbuh dikatakan hayat rahim pada kalam rahim. Kalau rahimnya sirullah kita sudah lihat, tapi kalau rahimnya sifat, dia adalah kodrat. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat dari sisi ba alif sin, kodrat tunggal, alif pada nyawa, lam jalalah pada jasad, hayat pada alif, sin hayat, hidup yang tak terlihat. Itu yang maujud. Kita lihat dari sisi maujudullah. Yang dikatakan minlah, berderajat ketuhanan, datanglah suatu derajat ketuhanan kepada Rahman. Ini yang ketiga. Di sini baru masuk paparan kepada wujud Adam. Wujud Adam jatuhnya pada, kalau kodrat tadi dikatakan di wadi mani-manikam, dalam kodrat wujud, sekarang masuk yang ketiga, kodrat maujud, yaitu an-nazir daripada Allah, berupa-rupa pada Adam. Nah, ini yang jatuh kepada sir, kulit, daging, urat, dan tulang. Dalam wujud hayat am, baru berdiri tiga kodrat rahim. Kalau Rahman mencapai 4 kodrat, maka dia akan muncul ketiga kodrat, yaitu hati, jantung, dan akal. Itu rahimnya. Maka bersifat kepada yang 7 pada Adam. Maka jadilah wujud pada bismillah, wujud dengan bismillah, maujud dengan bismillah. Maka disinilah nyata Pak alif sin punya peranan. Disimpulkan alif pada sisi sebuah wujud, pada sisi diri sirullah, sebuah hayat pada diri alif, dan maujud pada diri batin yang bernama nur atau hayat nas. Maka jadilah yang dikatakan hayatullah dari 3 perjalanan Allah dalam kodrat bismillah. Insya Allah silakan kita pakai dan kita amalkan dalam prasangka dari yang 3. Mana yang menjadi prasangka tajali yang dibutuhkan. Yang penting tiadalah yang bergerak, tiada yang dibaca melain ayat yang digerakkan. Itu baru dikatakan kodrat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita melangkah dengan kodratnya dan berbuat dengan ridhonya. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.